barusan yang apa yang diterampi cara yang ahli. Yang ahli nih, semua lanjutan. Tapi di ahli itu ada 51 biji, lebih banyak ya. Pengkajian lanjutan pada individu, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga sudah ada ya. Nah ini masalahnya, ini lanjutan berarti secara logika terampil itu masuknya ke pengkajian dasar, itu harus seperti itu. Pengkajian perawatan dasar pada masyarakat, konsultasi, pengkajian perawatan dasar dan lanjut, komunikasi terapeutik. Di D3 maupun di NES itu ada komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik yang mana? Langkah-langkahnya dari mulai interaksi sampai dengan teknik. Ada diam, memfokuskan, klarifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen surveillance HICE tujuannya untuk apa, langkah-langkahnya seperti apa, terus tindak lanjutnya seperti apa. Jangan lupa juga ada tindakan yang menurut level endupan, itu yang primary survey, yang primer, sekunder, dan tersier itu harus paham juga. Kemudian kewaspadaan universal precaution juga harus menjadi bagian. Di D3 juga teknik septic aseptic juga jangan lupa nih. Jadi yang D3 jangan dulu kabur karena saya juga kadang-kadang lupa ya. Melakukan investigasi, nanti saya liatin lah yang lengkapnya bukan yang lengkap ya, secara singkat aja. Nanti yang aslinya seperti apa yang keluarnya. Kita bandingin kisi-kisi dengan yang asli. Kita bandingin. Kemudian mana lagi? Melakukan investigasi deteksi dini kejadian luar biasa yang terdampak pada kesehatan. Anda harus paham, misalnya kalau ada kaki gajah satu iya udah dianggap ini VLB atau 1% dianggap VLB. Tapi kalau misalnya MDR gimana? Apa dianggap ada KLB atau apa dan lain sebagainya ya. Kemudian teknik kontrol infeksi keluarga dan penyakit menular, merumusan diagnosa perawatan pada individu, tentunya PES ya. Terima kasih Bu Puput sudah ngasih kopi ya. Ngasih kopi, ada yang ngasih kopi. Dapat bonus kopi, boleh dapat bonus. Terima kasih. Kemudian barusan saya sampai mana? Melakukan peningkatan kepatuhan perswadaan, melakukan investigasi delik udah ya. Diagnosa keperawatan PES dan PEE, jangan lupa Anda semuanya dari mulai D1 D3 sampai D6 juga harus paham. Kemudian diagnosa keperawatan dan masalah, karena di sini lebih banyak, maka bedanya dengan D3 adalah diagnosisnya lebih banyak, Anda analisisnya lebih banyak. Kemudian askepnya pasti lebih banyak. Ini lebih banyak nih. Tindakan bergawat darurat sama, merumuskan dan lain sebagainya juga sama. Kemudian ada terapi komplementer juga ada ya. Ada terapi komplementer. Kemudian tindakan perawatan pada intervensi pembedahan pada prasama ya dengan D1. Spiritual juga sama. Kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, Pak. Kemudian istirahat tidur, kebutuhan bersihan diri, kebutuhan rasa nyaman, tumbuh kembang, stimulasi tumbuh kembang, bagaimana cara menstimulasi juga, DDST Anda harus paham, KMS harus paham, adaptasi dan hospitalisasi juga harus ngerti, ada dampak hospitalisasi, ada ini yang beda dengan D3 adalah case finding ya, itu nggak ada di D3, support terhadap intervensi kesehatan utama, pendidikan kesehatan juga ada di D3, pada pasien dan kelompok, peningkatan penguatan kemampuan sukarelawan. Kemudian, di D3 tidak ada TAK, tapi sebenarnya ada TAK di D3. Jangan salah. Pendidikan kesehatan pada masyarakat, oksigenasi kompleks. Kemudian stimulasi sensorik TAK, kemudian komunikasi, hambatan komunikasi. Ingat yang komunikasi ada tebak, ada sebar. Ya. Itu juga harus menjadi bagian yang harus Anda kuasai, dan itu sudah saya siapkan materinya, dan tanggal 31 insya Allah saya keluarin. Kemudian
komplek medikal bedah. Di medikal bedah dilanjutkan. Jadi apa yang ada di D3 itu S1 harus bisa. Komplek anak, maternitas, komunitas, jiwa, kemudian perawatan luka juga sama dengan D3, pemantauan penilaian kondisi pasien, perawatan spesifik kasus dan kondisi pasien, konsultasi, kolaborasi, rehabilitasi mental spiritual, sama saja penanganan manajemen gejala, melakukan evaluasi tindakan, ya. Kemudian pendokumentasian, layanan perawatan sebagai ketua tim dan primer. MAKP itu tidak ada di D3, tapi Anda menjadi associate. Jadi tetap aja di D3 pun harus paham MAKP, ya. Kemudian melakukan pengorganisasian, bagaimana menentukan kebutuhan pasien menurut ahli, misalnya kebutuhan menurut Kemenkes, hitung-hitungnya gimana. Kemudian kalau berdasarkan ketergantungan Gordon misalnya, di mana di ICU, di mana. Dan yang terakhir adalah preceptorship. Itu tidak ada di D3. Tapi yang nanti muncul ada di S1 dan di FR juga muncul.